Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 pilar komunikasi bisnis beserta contoh penerapannya pada masa pandemi. Pilar yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Clarity berarti pesan disampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Pada masa pandemi, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home. Manajemen menyampaikan kebijakan tersebut secara jelas melalui email resmi, mulai dari jam kerja, target pekerjaan, hingga media komunikasi yang digunakan. Dengan kejelasan ini, karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pilar yang kedua adalah conciseness atau keringkasan. Pesan bisnis sebaiknya disampaikan secara singkat, padat, dan langsung pada inti. Contohnya, pada saat pandemi, pengumuman rapat online disampaikan secara singkat melalui grup WhatsApp, seperti pemberitahuan waktu rapat dan platform yang digunakan. Komunikasi yang ringkas membantu menghemat waktu dan menghindari kebingungan. Pilar yang ketiga adalah completeness atau kelengkapan. Pesan yang disampaikan harus lengkap agar tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan. Pada masa pandemi, ketika perusahaan harus mengurangi jam kerja atau gaji karyawan, manajemen menjelaskan secara lengkap kebijakan tersebut, durasi kebijakan, serta dampaknya bagi karyawan. Dengan informasi yang lengkap, karyawan dapat memahami situasi perusahaan secara menyeluruh. Pilar yang keempat adalah correctness atau ketepatan. Pesan bisnis harus akurat dan berdasarkan fakta yang benar. Saat pandemi, perusahaan hanya menyampaikan informasi terkait COVID-19 yang dari sumber lembaga yang resmi, seperti Kementerian Kesehatan atau WHO. Hal ini penting agar tidak terjadi penyebaran informasi yang salah atau hoax. Pilar kelima adalah courtesy atau kesantunan. Komunikasi bisnis harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan penuh empati. Contohnya saat perusahaan harus mengambil keputusan yang sulit, seperti pemutusan hubungan kerja. Pimpinan menyampaikan dengan bahasa yang halus dan menghargai perasaan karyawan. Kesantunan dalam berkomunikasi membantu menjaga hubungan baik antara perusahaan dan karyawan. Pilar yang keenam adalah concreteness atau kekonkretan. Pesan harus disampaikan secara spesifik dan jelas. Pada masa pandemi, perusahaan tidak hanya mengatakan bahwa penjualan menurun, tetapi juga menyebutkan angka penurunannya secara nyata. Misalnya penjualan turun 30%. Pesan yang konkret memudahkan pihak terkait dalam memahami kondisi bisnis. Dan pilar yang ketujuh adalah consideration atau pertimbangan. Komunikasi harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan audiens. Contohnya, perusahaan memberikan fleksibilitas jam kerja bagi karyawan yang harus mendampingi anak belajar dari rumah selama pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kondisi karyawannya. Sebagai kesimpulan, 7 pilar komunikasi bisnis sangat penting untuk diterapkan pada masa pandemi. Dengan komunikasi yang jelas, tepat, dan penuh empati, perusahaan dapat menjaga kepercayaan serta keberlangsungan bisnis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.